karena banyak perdebatan di sana. Ya, memang segala sesuatu yang kita lakukan memang selalu ada dua mata sisi. Ada yang pro, ada yang kontra. Dan banyak mention ke gua. Ada yang bilang nggak pantas Bang Gilang begitu. Ada yang bilang, wah itu sosok kakak yang baik, memang harus begitu, seperti itu. Ya gue sendiri nggak tahu treatment yang Bang Gilang lakukan di podcast ini apa, pengen langsung reaction. Dan kenapa gue tertarik, karena banyak orang-orang yang akhirnya berasumsi tentang gue. Akhirnya banyak orang-orang yang mojokin gue. Ya jadi langsung aja deh, detailnya seperti apa kita langsung lihat aja ya. Kalau gitu gue play nih. Kenapa lo lebih memilih Atta Halilintar pada waktu gue undang pertama untuk ngomongin masalah Rizky? Rizky mana nih? Rizky Bilar lah. Masa Rizky Nazar? Belum ada. Padahal gue tuh mintanya baik-baik karena gue tahu kondisi hati lo bagaimana. Tapi kenapa lo lebih memilih Atta Halilintar? Karena exposure lo akan lebih bagus di sana atau gitu? Kenapa? Di awal Gilang sempat nyinggung soal kenapa Dede lebih milih konten Atta daripada konten Gilang. Sebenarnya ini jujur ini di backstage sempat kita bahas ketersinggungan seorang Gilang Dirga yang ngerasa dia dekat sama Dede, dia pengen Dede hadir di podcastnya, lalu justru lebih memilih konten bareng Atta. Itu ntar gue jelasin. Tapi ini menarik sih, openingnya langsung di sini nih. Ini ntar gue jelasin detail-detailnya. Gue sempat juga nanya ke Dede alasannya apa. Kakak tahu kenapa Gilang sebel sama kamu? Kenapa? Ya, gue sempat bahas. Karena kamu lebih memilih Atta daripada Gilang. Padahal Gilang ngajakin kamu nelponnya tuh baik-baik. Terus setelah itu ya udah gitu doang kata kakak. Nggak ada sih, nggak ada niat yang Dede ngebedain, oh Dede lebih memilih Atta. Pas emang karena momen itu tuh alhamdulillahnya tuh Dapat exposure. nggak yang ngajakin hayu. Tapi memang Gilang yang orangnya memang frontal. Bang Gilang memang frontal. Justru kadang kalau gue pribadi ya, gue lebih senang sama orang-orang yang kalau nggak suka ya udah tunjukin gitu, daripada orang-orang yang ngomongin kita di belakang. Depan kita baik, tapi di belakang menjelek-jelekan kita. Gilang ini tipikal yang, sorry Bang Gilang ya, ini pendapat gue ya, dia kalau nggak suka, lagi sebel sama orang itu, dia nggak bisa nutupin. Kayak gue sempat apalagi gue kadang termasuk orang yang sensitif. Jadi ketika ngelihat mukanya berubah saat kita lagi kerja bareng, gue tahu tuh, ini orang ada sesuatu yang gue salah, ada sesuatu hal yang salah yang gue lakuin ke ini orang. Makanya gue biasa langsung tanyain tuh, Bang, sorry sebelumnya, salah gue apa ya? Kira dijelasin gini. Bagus, kadang-kadang kita kalau gue pribadi sih lebih senang dengan orang yang tipikal yang seperti itu gitu. Langsung aja deh. Nih udah kayak bibirnya agak kering, belum minum ya gitu. Kalau gitu teh, gitu. Terus Dede discuss sama, pas kebetulan ada tim YouTube juga masih kan waktu itu. Wah, discuss apa whiskas? Kirain whiskas. Iya, pantesan kucing gue saya. Kalau denger berarti. YouTube-nya atau lebih works? Enggak juga. Gimana ya baiknya gitu. Baiknya pilih yang lebih exposure bagus. Enggak juga sih. Pas kebetulan Dede abis syuting. Lu pengen gue komen remote AC? Apa jaket Gilang? Jaket Gilang di sini. Kenapa di mejanya ada remote AC? Ini jaket Gilang nih Oh, jaket. kayak Intel, Tapi bisa juga kayak tukang ojek. Ini seperti itu, tergantung orang selalu ada dua sisi memandang. Bisa jadi Intel yang menginterogasi seseorang, terdakwa atau tersangka. Bisa juga ojek yang sedang menawarkan tumpangan. atau bisa jadi Intel yang menyamar jadi Tukang ojek. Atau tukang ojek yang menyamar jadi Intel. waduh, kok naik pangkat? Saya bingung ini. Saya lanjut aja.
Ya dengan lo datang ke sini gue sih terima kasih banyak deh. Cuman menurut gue ini salah satu hal yang harus gue klarifikasi dan gue dengar langsung dari lo, karena kita jarang banget ngobrol seperti ini lagi setelah lo bertemu dengan Gilang. Iya. Iya. Jadi jawabannya adalah kenapa lo belum datang? Ternyata gitu, Step. Jadi gue sempat nanya ke Dede, Dede kenapa Dede nggak datang ke Bang Gilang? Kan Bang Gilang udah ngabarin Dede untuk konten bareng. Terus menurut pengakuan Dede bilang, Kak Dede saat itu memang lagi nggak bisa Kak. Saat itu memang maksudnya waktu memang nggak bisa. Secara waktu nggak bisa, dan memang saat itu dia agak malas gitu kalau dibahas soal masa lalunya. Tapi memang ya gue di sini ada mungkin ya, kalau gue di posisi Bang Gilang, gue pasti ada rasa tersinggung lah. Kalau sekarang Dede lebih milih datang ke Atta, bukan ke Gilang. Tapi di sini Dede bukan dengan sengaja untuk menolak kontennya Bang Gilang, karena Dede kan di bawah naungan manajemen gitu. Gue juga udah sempat jelasin ke Bang Gilang soal ini di konten sebelumnya gitu. Dan soal tadi statement Bang Gilang yang bilang Dede udah gak ada waktu lagi ke Bang Gilang setelah ketemu sama gue. Gini, maksud gue gini, Gilang Dirga harus bedain Dede yang dulu dengan Dede yang sekarang. Dulu Dede penyanyi jebolan DA, seorang anak kecil umur belasan tahun yang pekerjaannya cuma seputar di Indosiar, manggung di Indosiar, nyanyi live udah. Tapi sekarang posisinya beda. Bisa dibilang Lesti ini menurut gue ya, Lesti ini udah upgrade, udah naik kelas, naik level. Tingkat keartisannya udah beda. Setelah kenal gue, setelah dekat gue, level dia udah beda. Udah jadi artis yang bintang mungkin. Dan yang diurus Dede bukan cuma hanya nyanyi, seputar nyanyi, tapi dia sekarang udah punya bisnis. Dia sekarang udah punya usaha-usaha lain. Tingkat kepadatan pekerjaannya juga semakin banyak. Dan soal Bang Gilang bilang semenjak sama gue, dia jarang ketemu jarang jalan sama Gilang atau jarang main sama Gilang. Itu gue nggak tahu juga sih. Karena jujur sama gue pun sebenarnya jarang. Kita lebih sering ketemu di pekerjaan kita. Ketika kita lagi kerja bareng, itu kita menempatin untuk quality time. Jadi ya, dan Dede juga pernah bilang sama gue, kalau di percintaan masa lalunya, Dede sempat menyayangkan ketika dia waktunya itu lebih banyak ke pasangannya, bukan ke keluarganya. Nah saat ini, mungkin dia ngerasa bahwa, wah gue harus balance nih setidaknya, atau lebih banyak waktu gue untuk keluarga gue. Jadi bukan ke teman-temannya, bukan juga lebih banyak ke gue, jadi lebih ke keluarganya ketika dia lagi libur atau lagi tidak ada pekerjaan. Oke, lanjut lagi ya. Mungkin karena kondisi kali ya, karena memang kondisinya tuh Dede itu tadi, Dede tuh orangnya hayu aja, hayu Cuci muka dong, jerawatan tuh. aja sama pribadi. Oh, sekarang udah hilang jerawat. Nggak enak, dan sampai nggak tahu juga gitu. Wah, Ngapain hilang? sampai sebenci Cuci muka pakai air zam-zam. gitu sih. Gak mungkin sampai nggak tahu. Kenapa nggak pernah buka omongan? Kenapa lo nggak pernah buka omongan? Karena enggan. Kenapa? Sunda. Udah nggak enak duluan, ah. Kalau nggak enak berarti nggak usah salah. Ya salah kan kata A tadi. Jangan Dia- kata gue, karena gue bisa bilang mungkin lo salah, tapi kalau dari hati lo sendiri nggak ngerasa salah, pasti. Kalau menurut Dede pribadi ya. Gak apa-apa kalau misalkan ternyata penjelasan dari lo masuk akal, dan ternyata gue yang salah, gue akan minta. Kalau dari Dede pribadi, karena memang kondisinya kan Ini, sorry Bang Gilang. Bang Gilang tersinggung, jadi nggak datang di kontennya, di podcastnya. Tapi kita sempat ngobrol kemarin di backstage. Abi Ramzi ngeledek Bang Gilang. Lo bisa tersinggung Dede nggak datang. Gue juga bisa tersinggung, Lang. Kenapa? Gue nggak pernah lo undang ke podcast lo. Berarti apa? Karena Abi Ramzi tidak menekan engagement-nya. Beda sama Lesti. Ya sama-sama lah sebenarnya. Tapi kalau gue udah tanya sama ini anak dari hati ke hati, Dede, apa benar kamu nggak mau datang ke Bang Gilang karena exposure-nya kurang? Karena secara engagement Bang Gilang kalah sama Atta. Ini anak gue tahu jujur, dia bilang enggak kak.
Dede nggak ada niat gitu, Dede nggak pilih-pilih kok. Salah satu tim YouTube-nya, bukan tim YouTube, salah satu manajemennya bilang iya, mengiyakan bahwa ya memang secara podcast Atta lebih tinggi ya gitu ya. Kita harus akuin itu. Nenek setahu gue memang tulus ngebantu dan tidak ada di dalam benaknya sama sekali nolak Bang Gilang itu karena secara exposure kurang, itu nggak ada. Gue bukan bela Dede di sini, bukan karena gue dekat sama Dede lantas gue bela Dede, enggak. Gue karena udah ngobrol langsung sama anaknya, gue pengen minta kejelasan dari Dede. Coba dilurusin dulu Pak, ini waktu permintaannya itu Gilang duluan apa Atta duluan? Bang Gilang dulu, makanya Bang Gilang tersinggung di sini. Karena Bang Gilang udah minta, Dede nggak bisa, tiba-tiba naik konten Atta sama Dede di situ. Tapi itu pun ya mungkin ya saat itu mungkin Dede lagi naik ini, lagi rame nih, banyak banget yang konten bareng sama Dede. Ya mungkin yang di ACC sama manajemennya Atta saat itu. Ya banyak hal pertimbangan, kita nggak tahu, belum tentu juga segala hal sesuatu karena exposure. Bisa jadi karena jadwal yang nggak cocok salah satunya. Yang jadi Dede, terus ada Rizky Ridhonya di sana. Oh iya. Ya, Dari situ Itu berasa. berasa. Kenapa berasa? Indikatornya? Karena pas Dede minta maaf ya nanti coba Dede sampein kalau Lesti Lovers mah biasanya nggak gitu. Terus dari cara respon AA tuh yang nggak biasanya. Dede bilang kalau nggak salah, awal mula Bang Gilang berubah ke Dede, sikapnya berubah ke Dede, itu awal mulanya karena ada Dede sendiri nggak tahu itu Lesti Lovers atau Lesti Lovers yang nyerang Bang Gilang. Karena saat itu mengimpersonate gua sama Bang Gilang, gua mengimpersonate gua sama Dede gitu di salah satu program, diserang tuh. Dari situ menurut Dede ngerasa kalau sikap Bang Gilang tuh berubah, kesel sama fans tapi kebawa ke kita gitu. Tapi saat itu gua udah DM, karena kan Bang Gilang waktu itu story, gua bilang, gua DM Bang Gilang, Bang, mohon maaf ya Bang, itu hanya oknum. Kalau memang ada yang ngata-ngatain segala macam, mohon maaf ya, aku mewakili Lesti Lovers atau fans kita, minta maaf sama Bang gitu. Masih ada DM. Itu awal-awal kita ketemu. Sempet kejadian yang mereka membuli kalau nggak salah Mama Iis, mau jokin Mama Iis, itu Dede bikin satu postingan soal untuk please jangan ngejudge keluarganya Mama Iis lagi karena kita baik. Iya, karena kita nggak bisa ngontrol banyak orang. Apalagi saat itu Lesti Lovers lagi gede-gedenya tuh. Sampai sekarang. Maksudnya lagi anget-angetnya, lagi siap mati demi kita tuh istilahnya tuh. Garis keras, dan ada beberapa oknum yang sumbu pendek misalkan. Bisa dibilang beberapa fans yang sumbu pendek. Jadi suka berasumsi, suka menerka-nerka, langsung hujat tanpa tahu persoalannya. Kita kan nggak bisa kontrol semuanya. Kita sebagai idola nggak bisa kontrol semua fansnya. Cuma kalau Lesti, memang udah ada Lesti Lovers yang memang secara kalau keanggotannya udah resmi, itu menurut Dede itu bisa diatur. Yang Dede kaget ini Lesti Lovers saat itu. Kalau Lesti Lovers itu ini lebih barbar Kak katanya. Karena kita belum resmi. Kita Dede belum kenal orang-orangnya satu persatu, beda sama Lesti Lovers. Dede udah kenal, udah inget tanda orangnya. Nah itu saat itu kan kita nggak tanda, kita nggak tahu orangnya siapa aja. Jadi kita nggak mungkin ngingetin satu persatu orang. Sedangkan presiden aja orang nomor satu aja nggak bisa ngatur seluruh rakyat untuk ngikut sama kebijakannya gitu. Capek nggak sih jadi Dede? Ini menarik nih pertanyaannya. Dede manusia biasa juga. Ini pengen juga hidup seperti orang-orang normal biasanya, tapi ya satu sisi ya dia harus bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan kasih sekarang gitu. Karena ya bisa dibilang mungkin ini mimpi Dede juga, tapi konsekuensinya kayak gini gitu. Kayak gini tuh gimana? Beratnya tuh di mana? Mungkin orang ngelihatnya kayak yang enak banget ya jadi Lesti gitu. Dikasih ini, dikasih wadah ini. Tapi mereka nggak ngelihat proses Dede di belakang panggung seperti apa gitu. Mereka tuh siapa? Yang menilai ya netizen lah, orang lain yang nggak kenal Dede gitu. Terus kemudian
yang bikin dia nangis sekarang itu adalah karena rasa berat itu tadi. Kan anehnya, capek nggak sih jadi Lesti itu sebenarnya kan? Terus Dede jawab ya, kalau Dede sebagai manusia biasa yang punya perasaan ya, tanpa Dede nggak bersyukur, berarti Dede nggak bersyukur. Tapi sorry, bukannya dari zaman dulu selalu ada yang bully Dede. Iya. Tapi sekarang jumlahnya lebih banyak gitu. Itu gimana? Bisa dibilang mungkin kan? Karena pengaruh Dede semakin besar, itu maksudnya. Mungkin, iya, saya bilang seperti itu. Jadi karena gini misalkan ya, Di sini gue lihat sisi lain dari Dede sih. Gue juga ngalamin hal yang sama. Gue juga sempat curhat yang sama. Dia ngenyabarin gue. Tanpa gue tahu sebenarnya hatinya dia juga ngerasa bahwa beban besar ada di pundak dia. Tapi gue bisa katakan satu hal pada Dede. Tuhan itu nggak pernah salah memilih orang untuk diberikan keberkahan. Jadi ketika Tuhan itu menunjuk orang ini orang ini pantas untuk menjadi orang yang bisa bermanfaat buat orang lain. Dan Dede sebenarnya harusnya patutnya bersyukur. Ini anak lovable, dicintai dimanapun. Dia disayang banyak orang. Bahkan lebih banyak orang yang sayang sama dia daripada sama gue pasti. Karena lihat aja, perbandingannya ketika gue ngelakuin kesalahan sedikit sama dia ngelakuin salah ngomong sedikit, orang lebih banyak ngehujat gue. Karena orang lebih banyak sayang sama dia. Orang nggak mau dia tersakiti. Makanya banyak awal-awal tuh banyak kan setelah lover yang kayak insecure sendiri sama gue, overthinking sendiri sama gue, ngerasa kalau gue tuh bakal nyakitin Dede. Ya sebenarnya itu hal wajar sih, karena memang fans kita ini banyak perempuan, mostly ini perempuan. Jadi dia ngerasa bahwa ya dia berada di posisi Dede gitu. Tapi bisa gue bilang memang ini anak luar biasa orangnya. Dia seseorang yang bisa ngebawa diri dalam suatu lingkungan. Ketika kalau ada orang yang deket sama dia yang bilang ini anak gak baik, dia boleh debat sama gue. Ini aku lovable, bos-bos besar, teman sejawat, teman seprofesi, senang sama ini anak. Dan memang gak mau dia disakiti, dilukai. Makanya kayak awal-awal aja, hal-hal lain juga sering banyak teman-temannya dia yang artis senior yang gua nggak bisa sebutin satu persatu juga ngerasa bahwa khawatir juga sama gua gitu. Lu jangan sampai mainin Lesti ya gitu, ngingetin gua. Tapi itu first impression mereka. Tapi itu sebelum ketemu sama gua. Ketika ketemu sama gua, mereka mulai kenal sama gua, deket sama gua. Alhamdulillah sejauh ini mereka dukung dan tahu bahwa ya mudah-mudahan gua bukan orang yang seperti mereka pikirkan di awal gitu. Masya Allah orang banyak yang suka gitu. Terus sekarang ketemu sama Kak Bilar yang ternyata banyak juga yang mencintai Dede gitu, yang sayang sama Dede, makin besar juga tanggung jawabnya gitu. Kayak beban. Gimana ya? Bukannya kalau kita ketemu sama pasangan yang kita cintai itu anugerah? Alhamdulillah, bukan itunya. Karena kondisinya tuh Dede sama Kak Bilar itu dipertemukan oleh netizen, oleh orang lain gitu. Jadi ketika harusnya tidak dipertemukan oleh netizen. Enggak gitu Gilang, ini bisa aja mancing Dede nih. Yang Dede bilang tadi, Dede tuh dituntut sempurna gitu sama mereka, nggak boleh lah Dede. Biasanya Dede tuh kalau keluar rumah aja nggak make upan, nggak pernah ada yang komen-komen ngejudge seperti yang sekarang. Yang menuntut sempurna tuh netizen atau klien-klien yang sekarang sedang ada di kerja sama Dede? Netizen. Terus kenapa diikutin? Nggak diikutin, tapi Dede tipikal orang yang jarang baca komen, tapi tetap aja mau nggak mau Dede sama kayak gue sih. Awal-awalnya tuh gue kayak diajak mereka untuk bermain dalam, gue tuh harus ngikutin kemauan mereka. Ketika mereka bilang A, gue harus ke A. Ketika ke B, gue ke B gitu. Awal-awal, Kak, gini dong Kak. Oke, gue ngikut. Kak, lo kok gini? Lama-lama, ini apa ini? Lama-lama gue berpikir, iya, lo tuh cuma orang yang gue dukung kita lewat layar kaca, lewat sosmed. Kehidupan pribadi gue, cuma gue yang tahu. Dan nggak berhak juga buat nuntut gue. Mengingatkan boleh, tapi untuk menuntut
Jangan, nanti malah itu. Udah enggak. Aduh udah sana. Kakak, ya mau Bentar. Gak usah. Pal, aman kan tadi? Pal, ada nggak omongan gue yang ini? Ntar kamu review deh. Iya, nanti dia lihat. Kakak kayak kamu, cuma tetap aja kakak